oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ya, dengan adanya putusan Hakim Eman Sulaiman tadi, maka Peggy Setiawan diperintahkan kepada Polda Jawa Barat untuk tidak kembali dilanjutkan penyidikannya dan segera dibebaskan. Tapi saya juga tertarik dengan respons yang diberikan oleh keluarga Peggy Setiawan, terutama oleh ibu dan adiknya tadi, yang mengatakan dengan haru begitu, Pak Susno, Prof. Jamin, bahwa menyambut dengan rasa syukur yang sangat mendalam. Dan mereka ini bukan orang yang bagaimana begitu, ini hanya orang kecil begitu ya. Dan sekali lagi membuktikan bahwa putusan pengadilan ini membuktikan bahwa hukum di kita masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada komentar soal ini Pak Jamin? Kalau melihat bagaimana orang kecil seringkali menjadi korban salah tangkap sepertinya. Ya, jadi kalau dari sisi peradilan ini, hakim ini benar-benar objektif ya. Oke. Kita apresiasi. Lalu terkait dengan kepolisian, makanya saya bilang dalam setiap tindak pidana yang terjadi dalam proses penyelidikan harus objektif. Tidak melihat siapa korban, tidak melihat dari siapa pelapor. Apakah korbannya itu adalah orang hebat, pelakunya orang miskin sehingga bisa diperlakukan semena-mena, atau sebaliknya begitu ya, korbannya sebaliknya. Jadi tetap objektif. Memang sulit memang karena pasti ada tekanan lah, tapi kalau dia mau pintar harus berdasarkan objektivitas supaya ilmunya bertambah begitu loh. Kenapa saya bilang ilmu bertambah? Kalau kita melakukan penyidikan didasarkan kepada pesanan tanda petik gitu ya, akhirnya kita menuruti apa maunya yang memesan kita begitu. Buktinya kita harus setting, ininya harus kita setting. Bohong semua. Akhirnya ilmu kita nggak bertambah. Kenapa? Karena kita harus menutupi semua seakan-akan itu tidak seperti apa adanya. Kalau tidak seperti apa adanya kan kita jadi ilmu kita nggak bertambah. Makanya saya katakan jangan melihat kualitas dan faktor ekonomi pelapor ataupun terlapor ya. Kita objektif saja ya dalam menilai itu. Nanti kita akan pintar, jadi kita akan bisa nggak repot begitu. Dan juga kembali kepada pimpinan di penyidikan, apakah tingkat Kapolsek, Kapolres harus peduli begitu dalam semua kasus begitu, harus peduli. Dia harus benar-benar melakukan pengawasan, jangan dibiarin, kasihan juga begitu mereka sama anak buahnya kalau dibiarin akhirnya mereka menentukan sendiri. Baru yang ketiga terkait dengan peran kejaksaan dalam mengawasi proses penyidikan sejak keluarnya SPDP. Tadi itu harus ya, harus semua proses. Polisi ini sekali lagi saya mohon maaf ya dengan kepolisian, dia tidak bisa menilai kualitas bukti. Dalam proses penyidikan. Kenapa? Karena menilai kualitas bukti ini nanti ada pada kejaksaan. Karena dia yang bertanggung jawab untuk membuktikan apakah bukti ini nanti kuat atau tidak kuat. Nah, jadi kepolisian itu dia mengumpulkan bukti. Artinya begini, Prof. Dalam proses penyidikan sebaiknya polisi juga didampingi oleh kejaksaan, begitu? Itu ya, kalau di common law system atau di tempat lain lah, kepolisian. Kapan hari aja kalau penyidik telepon jaksa, jaksanya harus datang. Dan untuk bisa melihat, Pak Jaksa, kami hari ini melakukan penyidikan. Boleh nggak datang ini? Boleh nggak kami sita? Dia harus hadir di situ gitu. Baru disita gitu kan. Nanti dia minta izin sama kejaksaan.
Nah, itu yang sebenarnya begitu. Sehingga Tapi yang sekarang terjadi, one man show. Jadi penyidik sendiri menentukan buktinya, lalu kualitas bukti dia tentukan sendiri, nanti setelah selesai baru limpahkan ke kejaksaan. Nanti dinilai lagi, jadi 2 kali kerjaan. Nah, kalau seperti itu ketidaktahuan penyidik, ketidakmampuan atau abai, Pak Susno? Jadi begini, bukan ketidaktahuan ya. Ini praktek-praktek yang menganggap super power lah ya, menganggap bahwa itu sudah benar gitu. Nah, kemudian diselesaikannya mungkin dengan rundingan musyawarah. Makanya menyangkut pemikiran beliau tadi bagus. Sekarang lagi dalam tahap amandemen hukum acara pidana. Saya paling setuju satu lagi, kita tidak salah merubah. Karena apa? Hakim sekarang selalu berpedoman mendewakan BAP. Kalau orang berbeda dengan BAP pasti ditegur. BAP-nya bunyi begini. Padahal alat bukti yang benar adalah apa yang fakta hukum yang terungkap di depan sidang pengadilan. Nah, sekarang untuk mengatasi itu apa? Sebaiknya sidang pengadilan ke depan, hakim itu jangan diberi berkas. Tidak ada berkas. Cukup pengantar dari kejaksaan, ini perkara ini, saksinya ini, barang buktinya ini. Oke, mari kita sidangkan. Nah, sehingga betul-betul itu diperiksa di situ. Nah, kalau sekarang kan enggak. Definisi daripada alat bukti adalah sesuatu keterangan saksi yang diberikan atau keterangan ahli atau apalah yang diberikan di depan persidangan. Di bawah sumpah. Termasuk keterangan terdakwa pun diberikan di depan pengadilan tapi tidak di bawah sumpah. Nah, sekarang terbalik. Itu seolah-olah hanya simbol saja. Yang benar itu ya tidak semua hakim ya. Kebanyakan hakim berpedoman pada BAP. Cara ngatasinya di UHAP itu ya kita harus revolusi dong. Tidak ada BAP untuk itu. Makanya seperti negara-negara lain kita lihat sistem common law atau apa. Di polisi itu nggak lama berkas itu. Nggak ada bolak-balik gitu. Seminggu selesai masuk sidang. Seminggu selesai. Oh, kalau gitu kurang hakimnya. Tambah dong. Bila perlu sampai tingkat kecamatan atau kelurahan ada pengadilan. Kalau memang di kelurahan itu banyak perkara. Nah, gitulah cara ngatasinya supaya kita tidak lagi terdapat hal-hal seperti ini. Salah tangkap. Yang salah tangkapnya ini juga orang kecil gitu. Orang kecil. Nah, tapi salut untuk Hakim Iman Sulaiman. Hukum bagi Pak Hakim Iman Sulaiman, dia tajam ke samping, tajam ke atas, tajam ke bawah. Salut saya. Inilah calon-calon hakim yang bagus. Tapi di sisi lain ada hakim juga yang informasinya malah dapat promosi ketika hakim yang nyidangkan di Cirebon. Ya, ini suara rakyat loh. Saya ini bukan polisi loh, dan rakyat bersuara. Mana KY? Saya nggak rela gaji hakim seperti itu karena kita bayar pajak ya. Bayar pajak. Mas kalau gajian dipotong pajak kan? Pasti. Dosen dipotong pajak juga kan? Untuk gaji hakim. Kita nggak rela hakim-hakim kayak gitu. Ya, ini yang jadi catatan bersama. Seperti ini kalau bicara soal penegakan hukum ya, bukan hanya polisi ya Pak Susno ya. Lo bukan jangan hanya polisi saja. Jaksa, KPK, kemudian siapa lagi? Hakim. Ya, ini yang harus benar-benar berintegrasi. Saya juga sering lihat sebenarnya kalau di serial-serial crime investigation gitu ya. Itu film loh, bukan kenyataan. Tapi ya begitulah kenyataannya ketika polisi bekerja bersama kejaksaan beriringan pada saat penyidikan gitu. Ini yang harus kolaborasi ini yang harus menjadi ditekankan, menjadi ciptakan yang bagus.